Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali ya meskipun di dunia maya. Mudah Anda kurang suatu apapun. Dan insya Allah kita akan membahas metode dakwah. Ya, kita fokusnya ke ayat An-Nahl 125 saja. Kemudian yang sering dikatakan sebagai metode dakwah. Ya, terus nanti kira-kira kayak apa saja metodenya yang ada di sana nanti bagaimana. Ya. Kalau ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak usah diartikan ya. Ini kalau dari Al-Qurtubi di tafsir Al-Qurtubi di sana dinyatakan bahwa awalnya ayat ini turun ketika masih Islam ya, termasuk Nabi juga ini masih di Mekah, belum hijrah. Nah, ayat ketika di Mekah, ayat ini turun dalam posisi di mana Nabi diperintah untuk melakukan gencatan senjata dengan Quraisy. Nah, ketika itu maka Nabi diperintahkan untuk mengajak mereka kepada agama Allah dan syariatnya dengan cara lemah lembut, dengan cara halus, dengan cara yang tidak arogan, tidak kasar dan sebagainya. Nah, tapi meskipun perintah ini ditujukan khusus pada Nabi dalam kondisi di Mekah yang ketika itu masyarakatnya semacam itu, tapi ya, teknik-teknik atau metode-metode yang digambarkan dalam surat dan ayat ini khususnya ini juga masih layak untuk dipegangi oleh ya, umat Islam dalam menyampaikan mau'idhah sebaiknya turunnya ayat nanti sampai hari kiamat. Nah, jika ayatnya ini berkaitan dengan perintah kepada Nabi, tapi kemudian tetap menjadi penekanan kepada kita untuk tetap melakukan penyebaran Islam dengan metode-metode yang ada di di ayat ini, maka ayat ini nanti bernilai muhkam, ya. Muhkam, tidak bersifat mansuh. Alias ayat ini tetap dikokohkan, tetap dipakai dan tidak dimansuh. Ini dari ini kalau ditinjau dari sisi ya, para ahli tauhid atau orang yang sudah Islam yang masih banyak melawan keduraan. Ya. Meskipun ada yang menyatakan bahwa ayat ini kalau ditinjau dari sisi orang kafir, ya, kalau ayat ini ditinjau dari sisi bahwa yang audien atau yang di madngu yang kita dakwah ini orang kafir, ada yang berpendapat bahwa ayat ini mansuh. Saya ulang lagi, jadi nanti yang ayat 125 ini ketika di metode yang ada di An-Nahl 125 ini, jika metode ini kita terapkan untuk mendakwai orang yang sudah Islam tetapi masih biasa melakukan kemaksiatan, kedurhakaan sebagainya, ayat ini sifatnya masih muhkam. Tetapi kalau ayat ini digunakan atau metode yang ada di ayat ini digunakan untuk berdakwah kepada non-muslim atau orang yang belum Islam, maka ayat ini ada yang berpendapat bahwa ini dihapus oleh ayat kita. Tapi kalau kita kembali ke negara kita, Pancasila, ya kita lebih cenderung kepada yang pertama. Karena kayak apapun Indonesia ini termasuk, insya Allah termasuk Darul Islam, insya Allah. Apalagi mayoritasnya juga orang Islam. Ya. Ini. Nah, oleh sebab itu nanti ada sebagian pendapat yang disampaikan oleh sebagian mufasir bahwa jika metode-metode yang ada di ayat ini masih mungkin dipraktekkan kepada kondisi-kondisi yang ada di orang kafir. Kemudian mereka diharapkan atau besar harapan mereka bisa iman, maka yang terbaik ya tetap ayat ini bukan perang. Oleh sebab itu kembali ke negara kita, metode dakwah yang tepat bukan perang, meskipun yang kita dakwah adalah non muslim karena kondisi negara kita
mayoritas Muslim sehingga bisa diatasi Darul Islam. Satu, dan itu lebih membuka peluang untuk kita dapat ya, mengajak mereka, membuat simpatisan pada mereka agar mereka simpati kepada Islam. Nah, kalau kemudian kita masuk pada tafsir harfi atau tafsir harfi perkata, ila sabi robik. Nah, ini yang dimaksud dengan sabi robik ini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan jalan Tuhanmu adalah Islam atau syariat syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi terakhirnya atau Nabi Muhammad, yaitu yang Islam dan sebagainya. Adapun hikmah kalau menurut yang disampaikan oleh Ibnu Jarir atau Bari ini adalah apa saja yang diturunkan kepada Nabi, baik itu kitab, sunnah, sebagainya. Oleh sebab itu Ibnu Jarir di sana menyatakan bahwa yang namanya hikmah adalah ma anzalahu alaihi minal kitab wa sunnah. Au biwahyillahi alladzi yuhi ilaik wa kitab. Ini menurut pendapat apa saja yang diturunkan kepada Nabi kita, baik itu berupa wahyu, baik itu berupa sunnah-sunnahnya, ini adalah nanti hikmah. Sedangkan maung itu hasanah. Yang namanya maung itu hasanah ini mufasir banyak mengartikan bahwa adunga ilallah bitarghib wa tarhib. Maung itu hasanah ini adalah mengajak kepada jalan Allah dengan adanya dorongan dan juga nanti disertai adanya kecaman atau adanya hal-hal yang kira-kira bisa membuat mereka ini berpikir, oh ya kalau saya tidak melakukan ini nanti saya terkena hukuman Tuhan dan sebagainya. Ini nanti. Oleh sebab itu nanti berkaitan tarhib buat tarhib ini nanti adalah hal-hal yang nanti bisa kira-kira bisa menyebabkan mereka berpikir dan mereka mencegah diri untuk tidak melakukan. Sedangkan yang tarhib ini adalah hal-hal yang kira-kira bisa menyebabkan manusia untuk ingat dan berharap kepada iming-iming atau reward dari Tuhan. Ya. Dengan kata lain bagaimana kita nanti yang namanya menghitung asa ini bagaimana kita membangkitkan rasa roja, harapan mereka dan juga rasa khauf mereka akan dampak, sehingga mereka akan takut dengan kecaman Tuhan ketika tidak melakukan ajarannya dan berharap mereka semakin simpati, semakin siap untuk maju ketika mereka mendapatkan mereka berharap kepada pahalanya. Ya. Oleh sebab itu berkaitan maung itu hasanah ini kemudian ada yang memaknai bahwa menyampaikan dengan cara maung itu hasanah kita harus menyampaikan dengan cara ungkapan-ungkapan yang baik, yang mana sebagaimana itu menjadi ungkapan-ungkapan yang dijadikan argumen Tuhan. Ya, misal kalau kita melihat ya kayak apapun yang namanya Fir'aun, kekufurannya, pembangkangannya itu begitu ya. Begitu cara pandang mengakar lah. Begitu mengakar, bahkan tidak ada harapan iman untuk mereka. Tapi meskipun kayak gitu, Al-Quran tetap mengajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai kepada Fir'aun dan para pengikutnya dengan qaula layyinan. Di Al-Quran ya, faqula lahum qaula layyinan. Berkatalah kamu Musa dan Harun kepada mereka, Fir'aun dan Malak, qaula layyinan, dengan ucapan yang lunak, yang lemah lembut. Oleh sebab itu jika melihat kayak gitu, maka tidak selayaknya kita melihat An-Nahl 125 ini, tidak selayaknya kita ketika dakwah ini kemudian cocok kampret ini kalau melihat ayat ini tidak, sebenarnya kurang bagus, karena itu bukan ya nilai mau'idah seperti yang digambar oleh sebagian mufasir yang mengartikan bahwa mau'idah hasanah adalah ungkapan-ungkapan yang baik yang seringkali dicontohkan oleh Allah dalam menjadi argumen kepada para kaum kafir yang membangkang. Ini ya. Oleh sebab itu ya kita dalam hal mau'idah hasanah ini seharusnya kita berdakwah tetap menggunakan kaul, ucapan-ucapan yang lain, ucapan yang ada belas kasihan, ucapan yang tidak kasar dan tidak arogan. Ini. Sedangkan wajadilhum billati hiya ahsan ini adalah kita seandainya menggunakan hikmah, tidak medas,
mau ngidoh juga ada medas, tapi mereka harus menggunakan misal adanya debat, misalnya debat atau adanya diskusi sebagainya, maka kita harus melakukan dengan diskusi, dengan perdebatan yang hasanah. Nah, perdebatan yang hasanah bagaimana? Ya kita berdebat atau ya misal ketika mereka mengatakan A, ya kita membantah, kita mendebat dengan argumen-argumen yang ilmiah atau dengan argumen yang kita memiliki referensi sehingga nanti bisa diterima. Itu aja diumbilati ya ahsan. Sehingga tidak termasuk perdebatan yang baik, ya apa yang sering kita dengar perdebatan kusir, sehingga berdebat tanpa sama-sama, tanpa adanya standar, tanpa adanya referensi, terus tanpa adanya patokan yang jelas. Ini kalau melihat ayat pengertian yang ada di ayat ini, wajadilhum billati ahsan, ini tidak termasuk perdebatan yang baik. Ya. Ini di antara daripada sisi perdebatan yang baik ini juga nanti dalam hal debat, misal ketika kita kalah, ya kita mengaku kalah. Ketika kita menang, argumennya menang lebih kuat, kita berani mengakui. Oleh sebab itu termasuk cara yang ahsan adalah a'rid dengan adzahum. Kita harus berpaling, kita harus tidak membalas respon hal-hal yang menyakitkan dari mereka, tidak kita masukkan hati. Ini ya. Ini. Nah, jika kayak gitu ada 3 metode, yaitu bil hikmah, mau itu hasanah, dan perdebatan yang baik. Ini mungkin semirarkit atau dengan adanya dialog sebagainya, maka kita tidak boleh untuk taksir atau kita tidak boleh untuk tidak melakukan tabligh baik dengan cara apapun, karena kita tetap di situ masih memiliki banyak peluang, ya paling tidak 3 ini menawarkan kita untuk senantiasa mengajak kepada kebenaran ini ya. Nah, oleh sebab itu kalau tadi penafsiran harfiah kayak gitu, maka kalau kita jabarkan menurut banyakkan mufasir berkait hikmah, mau itu hasanah, kemudian wajadilhum billati ahsan, itu apa? Nanti yang bisa kita tangkap dari penjelasan mufasir, di antara yang namanya hikmah berarti adalah wa nadru bi ahwalil muhatibina wa turufihim wal qadru alaihi yunabbihu lahum fi kulli marrah hatta la yusaqilan alaihim. Sehingga bagaimana ketika dakwah kita menggunakan bil hikmah, maka yang paling utama dan paling pokok ini bagaimana kita melihat kepada kondisi audiens. Dengan kata lain, ketika yang kita dakwah atau kita ceramai ini misal adalah anak-anak SMP, maka bahasanya jangan seperti bahasa anak SMA, begitu seterusnya. Jika dakwahnya halayak ramai terbuka, maka kita memprioritaskan kira-kira mayoritas daripada audiens yang ada ini kondisinya seperti apa. Nah, sehingga apa? Sehingga hal itu nanti mampu dan bisa mereka terima sesuai dengan kadar akal mereka, dan mereka tidak merasa berat, tidak merasa terbebani. Yang selanjutnya nanti satu itu. Yang berikutnya nanti yang kedua yang perlu kita lihat berkaitan hikmah adalah kira-kira audien yang kita ajak atau audien yang kita dakwah ini seberapa persiapan yang mereka miliki. Dengan kata lain, misal kalau kita berdakwah kepada orang atau masyarakat yang benar-benar masih blank terhadap Islam, maka kita ukur yang kita sampaikan ya menggunakan bahasa mereka dan menggunakan kadar persiapan mereka. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang misal orang-orang yang persiapan jiwanya terhadap Islam ini sudah punya bekal, sudah punya dasar, berarti kita sedikit bedakan dari yang sebelumnya. Ini yang ini. Yang ketiga ini bagaimana ya hikmah itu kita mencoba untuk mendakwai mereka ya dengan cara mengajak dialog atau mengajak bicara pada mereka dengan kata lain, dengan katanya apa tadi kalau yang pertama misal dengan
kemampuannya kira-kira tidak memberatkan. Yang kedua adalah persiapannya. Yang berikutnya adalah kira-kira nanti mengajak biar mereka, dengan kata lain kita paling tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka. Nah, baik bahasa ini kita artikan sebagai bahasa komunikasi perhariannya. Dengan kata lain, ketika kita berdakwah di misalnya luar Jawa, ya kita lihat bagaimana supaya bisa berbicara dengan mereka. Ya kita kalau bisa kita masuk menggunakan bahasa yang kira-kira bisa diterima oleh mereka. Atau ya bahasa yang bisa diterima mereka. Syukur-syukur menggunakan bahasa mereka kalau bisa. Kalau tidak ada bahasa yang bisa difahami mereka dan difahami oleh kita. Terus kemudian materinya kita harus sesuaikan dengan kira-kira mereka, kalau materinya ini terlalu tinggi atau tidak, disesuaikan persiapan. Dan kemudian kira-kira apa yang berkaitan dengan temanya kira-kira terlalu berat nggak untuk mereka. Karena apa? Ya kita sendirilah kadang, mau bahas ini, itu belum apa, wah ini berat, ya, udah udeng. Ini bisa jadi kayak gitu. Ya. Lah, yang kemudian yang selanjutnya nanti kita juga bisa memetakan, ya, membagi-bagi sesuai dengan apa yang ya sesuai dengan iktidok, yang sesuai dengan posisi dan kondisi mereka. Itu akan lebih memudahkan, ya, memudahkan. Misal iktidok, ya ketika masa-masa kayak yang masih hangat adalah peringatan atau adanya beberapa rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan, ya kita sesuaikan dengan mereka. Dengan misal bagaimana melakukan upaya peringatan kemerdekaan yang sesuai dan tidak menyimpang dari nilai kemerdekaan, nilai agama, nilai etika dan sebagainya. Ini iktidok, nanti sesuai dengan kondisi lah. Itu paling tidak yang menjadi putaran atau menjadi rotasi daripada adanya hikmah, itu paling tidak itu. Nah, itu paling harus kita upayakan. Kita upayakan sehingga nanti akan lebih mudah untuk mereka terima. Nah, yang kedua tadi adalah metode mau'idhah hasanah. Ya. Nah, mau'idhah hasanah ini bagaimana? Adalah mau'idhah hasanah ini paling tidak takarannya pertama adalah bagaimana nasihat kita ini bisa masuk, bisa ditangkap, ya, oleh hati mereka dengan cara lemah lembut. Ini juga hal yang berat juga ini, ya, hal yang berat. Tapi ya meskipun berat, ya kita tetap masih bisa untuk apa ya, mengupayakan. Karena kayak apapun ya, kayak apapun ini kalau kita benar-benar menguasai yang seperti awal tadi, insya Allah ya akan mengena. Ya, ini nanti. Terus watanga mukul masyangri bilutfi. Nah kemudian kita satu. Jadi bagaimana mau itu bisa merasuk atau meresap ke hati mereka dengan lemah lembut, tanpa mereka ada merasa terpukul sebagainya. Nah kemudian nanti kita mengutamakan perasaan dengan cara lemah lembut, dengan kata kita singgung perasaan itu, tapi tidak menyinggung perasaan mereka. Nah, jadi kira-kira materi itu kita sampaikan, dan mereka bisa merasakan, ikut terbawa, tapi mereka tidak tersinggung perasaannya. Sehingga dalam kondisi ya metode mau'idhah hasanah ini bukan dengan cara adanya ya azajir, tidak dengan cara kita melarang haram kayak gitu, enggak. Di antara termasuk nilai mau'idhah ya, saya rasa kita menangi bagaimana para orang-orang tua itu ketika ya ngelingno anak, ojo ora ilok. Ya, ora ilok itu masuk dalam ruang atau dalam bagian haram atau sunnah. Tapi dengan adanya ora ilok, zaman saya kecil sebenarnya ketika itu kita sudah pikir-pikir. Sehingga enggak, istilahnya ketika saya kecil enggak ada orang tua haram dan sebagainya, termasuk
wong wedok aja seneng ngadeg nang lawang, ora ilok. Itu kan sudah menyentuh. Dan inilah saya rasa masuk kepada ruang mau itu hasanah. Jadi tidak ada saja. Berbeda dengan wah haram, kufur, bid'ah. Ini malah akan kita semakin kadang semakin jauh. Ya. Satu. Termasuk nilai mau itu berikutnya adalah dalam hal menyampaikan materi dakwah. Kita sekali-kali jangan pernah mengungkit kesalahan daripada audiens. Dengan kata lain, misal kesalahan audiens udah itu kita anggap saja itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, urusan kita dalam dakwah adalah bagaimana kita menyampaikan materi supaya bisa diterima. Kemungkinan lah sarapnya dalam kemungkinan bahasa penai kemungkinan ibarat kalau kita ingin memberi uang kepada keponakan kita, bagaimana caranya supaya keponakan kita ini mau menerima itu saya rasa. Nah, sehingga itulah mau itu. Nah, cuma bedanya di sini bukan materi konkret dan masih abstrak keilmuan yang kita berikan sehingga supaya mereka tidak tersinggung dan mau menerima ya mas kita jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahannya. Nah, sehingga nanti itu ketika kita mengungkit dan dia tidak begitu senang, sudah itu menjadi awal daripada penolakan dia. Ini. Seandainya kita mau, kan biasanya kadang ada yang dakwah dengan menyebutkan kesalahan gini, tidak boleh. Ya, kalau hal itu kadang memang terjadi, alias dalam suatu penyampaian materi dakwah kadang ada mad'u, ada dai yang mengungkit kesalahan daripada audiens. Nah, jika hal ini dilakukan secara kesengajaan, itu kesalahan menurut saya, kesalahan dan menurut penafsir ayat ini juga kesalahan. Tetapi kalau itu bukan karena kesengajaan, maka itu hanya kebodohan dan kekurang hati-hatian daripada si mad'u. Nah, oleh sebab itu disinilah termasuk menuntut bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa belajar. Nah, selanjutnya maka kita masih dalam bingkai atau kerangka mau itu hasanah adalah arifku. Itu kita lemah lembut dengan adanya rasa rasa melas. Ya contohnya kemungkinan karena kita sudah tua ya, bagaimana ketika kita ngomongi anak kita, itu kan dakwah kepada anak kita. Tentunya kan kita tetap mengutamakan, kita juga punya perasaan, terus kita berusaha untuk menyentuh perasaan anak kita. Sehingga apa? Ketika orang tua menasehati anaknya, ini mudah diterima. Nah, terus pertanyaan bagaimana seandainya mad'u dalam menyampaikan materi dakwah ini seperti dia ngomongi anaknya, seperti dia nasihati anaknya, seperti dia mengingatkan anaknya dari kesalahan yang dia lakukan, saya rasa apa yang dia sampaikan ini akan mudah untuk diterima. Dan itulah yang masuk kepada wilayah mau'idhah hasanah. Ini, ya. Ini. Sedangkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini debat dengan cara yang baik ini dengan tidak menekankan kepada perbedaan, bukan perbedaan ya, dan tidak mengutamakan kepada upaya untuk menghina atau merendahkan atau melecehkan, serta tidak ada upaya untuk mengolok-olok. Ini angel ya. Biasanya sekarang ini aja. Kadang-kadang saja ketika kita diskusi di kelas saja, kita kadang ketika pendapat kita tidak diterima, kita agak susah dewek sebagainya. Nah ini sulit. Oleh sebab itu ya ini kadang sulitnya lagi ketika kita menggunakan bahwa wajadilhum billati hiya ahsan ini adalah metode dakwah yang ketiga, ini adalah metode keterpaksaan. Satu, karena pada umumnya kayak apapun dan sebaik apapun kita menggunakan metode debat dalam berdakwah, ini tetap sebagai
jalan berikutnya ketika menyampaikan hikmah itu sudah tidak bisa, menyampaikan wong itu hasanah ini sudah tidak bisa, maka baru berpindah kepada wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang cara yang baik, dengan terbukaan, saling buka hati ya. Sehingga dengan adanya tidak ada penekanan kepada persengketaan atau perselisihan, tidak ada unsur untuk menghina, tidak ada unsur untuk mengolok-olok. Ini nanti ya perasaan daripada dainya, perasaan madhunya ini juga semuanya fair, ketenangan dan keterbukaan. Ya, keterbukaan sehingga nanti pada endingnya atau pada akhir dari perdebatan itu tidak ada yang sama-sama tidak merasa dikalahkan atau mengalahkan. Tidak ada. Dai yang tidak ketika menang tidak merasa dia mengalahkan. Orang yang didakwai ketika debatnya kalah juga dia tidak merasa kalah dan kalangan. Yang jelas debat dengan cara hiya ahsan ini bisa menjadi metode dakwah. Ini ketika debat ini debat atau diskusi dengan cara baik ini bisa mengantar kepada kebenaran. Ini nanti. Tapi ketika tidak, malah justru sebaliknya, ini sulit kita katakan sebagai metode dakwah. Ini. Aduh. Nah, kenapa kemudian ya kembali ke awal. Kenapa ketika debat bil hasanah ini kita tidak boleh menekankan adanya perbedaan, perselisihan atau ya atau si A yang tadi kita pendapatnya ini dia berbeda. Ini tidak usah jadi beban. Ya. Nah, ini karena apa? Karena kalau kita saja sebagai manusia kan kita masing-masing kita punya perasaan dan sebenarnya kita menyadari ya, bahwa ketika kita belum apa-apa kok sudah dinyek atau dielek-elek, kadang sudah semoh, kadang belum apa-apa. Ya begitu juga dalam jadwal ini, maka untuk bisa diterima jangan takbir, jangan melakukan meneleh. Kenapa? Jiwa kita ini sebagai manusia ini memiliki sifat kesombongan dan sifat menentang, keangkuhan dan ketidakmauan. Keangkuhan ini ketika sudah tersentuh, ya sudah kita ngerti bahwa dia lebih benar daripada kita enggan untuk menerima. Ada yang inat, menentang, menolak sebagainya. Saya seringkali misalnya ketika kita dinasehati oleh orang yang sama sekali belum kita kenal, hati kita sebenarnya ngerti bahwa itu lebih benar dari apa yang kita punya, tapi karena tidak ada ikatan batin kita menolak. Ini ya jiwa kemanusiaan manusia. Oleh sebab itu dalam hal wajadilhum billati ahsan kita supaya itu benar-benar bisa menjadi metode dakwah yang menghasilkan hasil dakwah yang baik, jangan itu yang perlu kita pertahankan. Ya. Nah, sehingga nanti kemudian ya setiap dari pihak dai dan pihak mad'u dalam metode dakwah bijadal ini semuanya harus menjaga perasaan masing-masing kubu, dan masing-masing kubu ini harus berpegang dan berdiri di atas etika karimah akhlak yang mulia. Satu. Dan selanjutnya yang sulit lagi ketika berdebat dengan perdebatan yang baik, si dai seolah-olah tidak membawa misi ingin membuka kebenaran. Dah yang penting mempertarungkan argumen yang dibawa. Ini. Itu kalau kita melihat kepada pengertian istilah-istilah yang ada. Oleh sebab itu, ya, Syararozi ini. Jadi manhaj atau metode dakwah ya
Nah ini ya sudah berputar pada nanti ada putarannya ada di bagaimana dakwah bilisan, dakwah bil jadal menggunakan argumen yang benar. Nanti. Oke. Dan selanjutnya berkaitan dari maksud masing-masing ini kan ya maksud ya, maksud masing-masing daripada 3 metode. Tapi karena ini tafsir ya, saya lebih menekankan kepada penafsirannya mufasir ya. Sedangkan nanti yang misal pendapat-pendapat yang ada di buku-buku biasa sebaiknya nanti bisa jenengan pelajari sendiri lah nanti. Ini. Nah, sekarang setelah melihat kayak gitu, nanti ya dalam hal berdakwah, atau kita menyeru kepada suatu keyakinan, menyeru kepada suatu milah, ya, sebaiknya maka paling tidak pertama kita harus seruan atau ajakan kita ini harus dibangun berdasarkan kepada argumen dan bukti yang jelas. Ya. Nanti saya ulangi lagi, akan lebih baiknya lagi ketika kita berdakwah kepada suatu keyakinan, berdakwah kepada suatu paham, kepada suatu mazhab, suatu milah sebagainya. Yang pertama kita harus membangun dakwah itu di atas argumen dan bukti yang jelas. Ya. Nah, yang dimaksud dengan argumen atau hujah ini apa? Yang dimaksud dengan argumen atau hujah ini yaitu adalah hal-hal yang bisa menetapkan atau menguatkan adanya madhab yang kita sampaikan atau keyakinan yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan, dan pendapat itu harus bisa menimbulkan adanya iktikad, adanya keyakinan yang bersemi di hati daripada mustamingin. Jadi ketika misal kita menyatakan A, kemudian kita memberikan hujah atau argumen yang jelas, yang mana argumen yang kita sampaikan ini bisa melahirkan kepastian, oh berarti ini di hati mustamingin, maka itu yang dimaksud dengan hujah. Nah, hujah di sini. Yang kedua, ini nanti ayakun al maksud al-ilzamu khasm. Jadi kalau yang kedua tadi disusun dengan adanya argumen yang jelas. Ini juga maksud kita adalah menyampaikan argumen. Ya, maka harus bisa menimbulkan keyakinan dan kemantapan di hati mustamingin. Yang kedua, jika dakwah kita ini bermaksud untuk jika dakwah kita ini bermaksud untuk adanya memenangkan perdebatan dan mengalahkan klien, maka bisa jadi nanti hujah kita untuk mengalahkan lawan supaya tetap bisa dikatakan sebagai metode dakwah, maka paling tidak ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, jika hujah atau argumen-argumen yang kita bangun untuk bisa mengalahkan lawan debat, jika kita menggunakan dakwah metode debat, maka pertama argumen kita atau hujah kita hakikatan yakiniyah, qat'iyatan. Alias apa hujah kita, hujah yang benar-benar, alias bukan buat-buat. Memang ada referensi, memang ada acuan, kemudian itu nanti akan melahirkan keyakinan. Karena apa? Berkaitan nanti yakin ya atau tidak, tinggal bagaimana sistematisnya enggak. Kalau misalnya kita menyampaikan tentang puasa, misalnya argumennya hakikat, ya benar-benar berkaitan puasa, meyakinkan atau tidak, ya itu ada kaitannya dengan puasa. Terus yang berikutnya adalah qat'iyah. Alias apa? Hujah itu benar-benar bisa, ya, memastikan sehingga dia
oh iya perlu kayak gini. Ya, misal. Sehingga ya, untuk menggunakan hujah hakikoh yakinah qat'iyah, ini paling tidak ada kemungkinan referensi atau dalil atau landasan kita ini tidak sesuai. Pertama. Yang kedua, ya, sudah sebelumnya. Nah, jika ini memang ya argumen yang kita gunakan ini berdasarkan dengan hujah hakikoh, hujah yang tenanan, meyakinkan dan bisa memastikan, maka ini bisa kita kembalikan kepada metode mau'idhah hasanah. Kedua, hujah, berkaitan hujah yang kedua, jika tujuannya untuk mengalahkan dan memenangkan debat, hujah itu ya, tidak ya, hakikoh yakinnya qat'iyah. Tetapi hujah itu adalah hujah yang hanya bisa melahirkan adanya zon yang kuat, kemungkinan tapi kuat dan bisa diterima secara sempurna. Dengan kata lain, untuk yang kedua ini, supaya jadal hasanah kita bisa mengalahkan mereka atau mereka bisa menerima muatan dakwah kita, untuk hujahnya yang kedua ini kita paling tidak menggunakan argumen yang kira-kira bisa menghadirkan adanya asumsi kebenaran dari apa yang kita sampaikan, dan asumsi itu yang jelas atau serta bisa diterima. Nah, supaya itu menimbulkan asumsi yang kuat, yang jelas dan bisa diterima, tentunya paling tidak pertama ini argumen kita atau hujah kita ini punya sinkronisasi atau punya hubungan yang jelas. Jika demikian, nanti maka bisa kita simpulkan bahwa hujah dalam hal dakwah nanti punya hujah secara total nanti paling tidak bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada argumen atau hujah yang bersifat qat'i dan bisa berfaedah menimbulkan i'tiqad meyakinkan. Nah, hujah yang qat'iyah dan berfaedah untuk melahirkan adanya keyakinan yang kuat, ini kemudian bisa kita sebut sebagai hikmah. Dan hujah kayak gini adalah hujah yang paling tinggi dan paling mulia. Oleh sebab itu, maka layak jika Tuhan di Al-Baqarah ayat 269 menyatakan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang begitu melimpah, begitu banyak. Yang kedua berkaitan dengan klasifikasi hujah. Hujah itu menghadirkan tanda-tanda zoniyah. Zoniyah yang paling tidak. Zon ini kebenarannya 55 sampai 70% benarnya, dan tidak benarnya berarti 30 sampai 45 lah ya. Satu, dan kemudian ada dalalah ya, ada yang bisa diterima. Ada dalil, ada referensi yang kira-kira bisa diterima. Dengan kata lain, berarti untuk hujah yang kedua ini tidak begitu pasti dan tidak begitu meyakinkan, tetapi bisa diterima dan memiliki kebenaran yang prosentasenya lebih tinggi. Nah, untuk yang kedua ini seringnya diklasifikasikan sebagai bentuk daripada mau'idhah hasanah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, klasifikasi hujah yang ketiga ini adalah dalalah atau indikator-indikator yang dimiliki oleh dalil ini yang
bermaksud untuk mengalahkan klien dan membuat mereka argumennya tumbang. Dalalah yang punya indikator untuk bisa mengalahkan lawan dan menumbangkan lawan, ini yang masuk kepada ruang lingkup jadal, debat, karena tujuannya untuk menumbangkan orang lain. Nah, oleh sebab itu, nanti kalau kita melihat kepada hujah yang adanya dalalah atau indikator-indikator yang bertujuan untuk menumbangkan dan mengalahkan klien dari jadal, maka paling tidak jadal atau perdebatan ini bisa kita klasifikasikan dari dalam 2 garis besar. Yang pertama, perdebatan itu berdasarkan kepada dalil atau referensi yang disusun dari permulaan-permulaan yang sehat. Ya. Ini nanti. Ya, dengan kata lain bahwa ketika perdebatan awalnya kita bangun dari skema-skema, ya, atau dari sistematis dan tujuan yang sehat. Nah, untuk yang pertama ini, ketika debat dibangun dengan dalalah dan skema yang sehat, ini yang dikatakan oleh ayat sebagai wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini. Nah, untuk wajadilhum billati hiya ahsan inilah yang selayaknya dilakukan oleh ahlul fadl, oleh orang yang punya keutamaan dan kedudukan keilmiahan sebagainya. Ini, ya. Nah, inilah yang bagian pertama yang disebut dalam penggalan surat ayat An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadal yang kedua, ya, ini adalah perdebatan yang indikator, dalil, ulasan, landas sebagainya ini didahului oleh dalil-dalil muqaddimah yang batal dan juga rusak. Hanya saja, ya, nanti hanya saja dalil yang disampaikan atau argumen atau referensi yang disampaikan ini bisa diterima oleh mustamingin, entah karena dia tidak ngerti, bodoh, atau yang lainnya. Ini, ya. Ataupun karena adanya nanti bisa diterima oleh mereka karena adanya cara penerimaan yang kurang sehat atau yang tidak sebenarnya, misalnya. Tapi yang penting dalam hal ini adalah bisa diterima. Itu yang kedua. Nah, untuk jadal yang kedua ini tidak pantas untuk dilakukan oleh ahlul fadl, termasuk tidak pantas dilakukan oleh orang yang pernah makan sekolahan, orang yang makan sekolahan atau para akademisi dan sebagainya. Karena itu lebih layak dan nanti mengantar pada debat kusir misalnya. Nanti. Dan untuk model jajal atau perdebatan yang kedua ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki karakter untuk senang ayel-ayelan, ya, senang padu, karena apa tujuannya? Yang jelas bukan, ya, atau tidak layak bagi orang yang mencari pengetahuan dan keilmuan yang meyakinkan. Ya. Nah, jika kayak gitu, maka berkaitan dengan jadal yang kedua ini, maka alangkah baiknya jika mereka menggunakan perdebatan atau menggunakan komunikasi dengan kalimat-kalimat dan ungkapan.
dalam perdebatannya yang bisa berfungsi untuk mengalahkan dan memenangkan tujuannya. Ya. Inilah dua sisi daripada bentuk jadal. Oleh sebab itu misal ya dalam seminar narasumber ditanya kemudian dia menjawabnya dengan menggunakan model yang jadal yang kedua ini, tidak, tentu kita sendiri sudah tentunya akan tanda emosi dan sebagainya. Ini ya. Oke. Jika kayak gitu maka yang pertama tadi adalah tadi perdebatan yang pertama yang termasuk pada debat Bilati Hasan yang diawali dengan adanya skema dari awal sampai akhir ini dengan skema yang sehat berdasarkan dalil yang meyakinkan, itu yang selayaknya dipakai oleh orang yang memiliki kesempurnaan. Nanti alias sama mereka para ilmuwan dan sebagainya. Jangan yang kedua, ini orang yang nukson, keilmuannya ya menengah atau bawah atau barangkali malah tidak ada misalnya. Ini. Dan berkaitan dengan pola dalil dan pola argumen yang terbagi menjadi 3, itu sebenarnya digambarkan dalam ayat surat An-Nahl 125. Ini sebenarnya tergambar. Karena yang pertama ini digambarkan dalam bentuk mau'idhah hasanah, hikmah ya, dalam pertanyaan digambar dalam bentuk hikmah. Model yang kedua, dalalah kedua digambarkan dalam ayat menggunakan gambaran mau'idhah hasanah, dan yang ketiga dengan gambaran wajadilhum billati ahsan. Kemudian yang pembagian yang kedua ini bagaimana ya? Kemudian nanti ada ismul. Nanti al-wasithah. Fal awalu huwa tarful kamal ya. Yang pertama dari wajadilhum dengan muqaddimah yang tadi selamat sehat sebagainya, sehingga bisa masuk ke ruang jadil hasanah. Yang kedua sekarang yang kedua adalah perdebatan yang diawali dengan mulai skema awal ini sudah batal dan sudah rusak ini. Tapi bisa diterima oleh mustamingin, oleh pendengar karena bodoh atau karena tidak ngertinya sebagainya. Nah, untuk yang model kedua itu nanti sebenarnya masih berada di posisi jadal tingkatan menengah. Ini juga maksudnya ya meskipun kita debat kemudian awalnya ini tidak sehat sebagainya, nanti kemudian bisa diterima oleh mustamingin dan tidak ada upaya untuk menggulingkan sebagainya, tapi bisa diterima. Ini kemudian saya rasa masih layak ya untuk orang-orang yang belum mencapai kepada kesempurnaan dalam keilmuan atau yang lain, sehingga dia belum mencapai kepada posisi hukama. Ini nanti ini ya nanti yang selanjutnya nanti yang terakhir ini adalah nanti dalam yang ketiga adalah dalam posisi yang lahir bagian yang ketiga ini nanti adalah model jadal yang sama sekali tidak pantas untuk kita. Ini siapa? Ya nanti orang yang masih nukson dan roda. Tapi saya rasa meskipun kita masih belum pandai, kita sudah pernah konbangan sekolahan dan sebagainya, ya, maka kita tidak layak untuk menggunakan perdebatan yang nanti bersifat debat kusir belaka. Ya, nanti. Sehingga untuk yang ketiga ini tidak boleh ya, meskipun kita belum mencapai kepada persiapan yang matang untuk memahami dalil yang meyakinkan dan pengetahuan yang kokoh, belum bisa berkata dengan mereka dengan bahasa yang kaulalayin dan sebagainya, ya. Alias kita tidak mungkin menggunakan mau'idhah hasanah, ya. Nanti dan juga kita tidak mungkin untuk menggunakan perdebatan yang agak rendah tadi, ya. Kalau tidak kita tidak menggunakan perdebatan yang kira-kira hanya sibuk untuk ayal-ayalan
atau untuk mukhosomah, untuk jadal. Nggak ada tujuan untuk benar atau mencari pengetahuan dan sebagainya. Ini tidak layak karena perdebatan yang layak itu hanya membuang waktu dan menyia-nyiakan pikiran, malah kadang menimbulkan kebencian yang akan muncul. Oleh sebab itu dilihat dari tadi tiga metode dakwah yang ada, kemudian bagaimana ya dalil ini kemudian diklasifikasi menjadi tiga, maka paling tidak manusia khususnya dari segi fungsinya untuk menjadi dai atau menyeru kepada ajaran agama, maka paling tidak ini pertama, ini derajat paling tinggi, derajat makhluk yang paling tinggi ini adalah para hukama yang muhakik, orang yang sudah ahli hikmah, orang yang biasa dan bisa menggunakan, di situ digambarkan dengan metode hikmah, yang benar-benar mumpuni. Ini adalah orang manusia yang paling tinggi derajatnya, ditinjau dari proses dakwah. Kemudian yang kedua nanti adalah makhluk yang memiliki kedudukan menengah. Ini adalah umumnya para makhluk yang memiliki hati yang selamat. Ini dan kemudian ya, yang ketiga adalah orang-orang yang paling derajat yang paling rendah adalah orang-orang yang memiliki karakter dan sifat hanya ingin debat, eyel-eyelan dan poropadu lah istilahnya. Ini kalau kita melihat itu ya. Kita buat masih panjang ya. Oleh sebab itu permasalahan yang bisa kita angkat dalam hadis pertama, ya, yang pertama bahwa ya, Nabi SAW, ya, permasalahan yang ada sekitar ayatnya. Yang pertama tadi gini, ketika Nabi SAW itu melihat bahwa Hamzah ini, Hamzah bagaimana terbunuh di medan Uhud, kemudian Nabi ini sekilas berkaitan dengan ini ya, riwayat-riwayat. Nabi ketika melihat Hamzah pamannya ini bagaimana jadi korban di perang Uhud suhada, yang bahkan kemudian ada yang mengatakan bahwa si Hamzah kemudian dibedah perutnya dan diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah oleh Hindun ya, oleh ya nanti itu ketika melihat itu begitu cara penanya, kalau bahasa kita frustasi, maka Nabi bersabda, wallahi la amsalan nabi sabunina minhum makana, demi Allah saya akan membuat ya, mereka terbunuh secara tragis 70 sebagai ganti Hamzah satu. Nah, ketika itu ya, datanglah Jibril dengan membawa akhir surat Nahl ini. Nah, dengan adanya akhir surat Nahl termasuk mulai seberapa sebagainya ini, kemudian Nabi mengurungkan niatnya ya, dan tidak melakukan, kemudian mengkafarati sumpahnya, bahwa tadi bersumpah dia akan membalas dengan 70 sebagai gantinya Abbas. Itu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas melalui Atta dan Ibnu Ubay bin Ka'ab sebagainya. Yang kedua ya, ada ayat ini atau surat atau metode dakwah khususnya akhir surat An-Nahl mulai 125 sampai akhir 128. Ini adalah ayat yang diturunkan sebelum adanya perintah untuk mengangkat senjata dan berjihad. Ini nanti. Ya. Kemudian di fase berikutnya setelah hijrah ke Madinah, Nabi dan umat Islam diperintah untuk mengangkat senjata ya, dan bisa memerangi pada mereka yang menghalang-halangi jalan Allah. Oleh sebab itu dalam lanjutannya Allah memerintah mereka bi an yungaqibu mislima yusibim. Nah, kalau memang mereka orang-orang kafir secara totalitas ini menghalangi dan memerangi dakwah Islam, maka Islam boleh menyerang dan membalas, tapi maksimal dengan seperti yang mereka lakukan. Itu di ayat 126 nanti. Ya. Yang ketiga bahwa ayat ini pada dasarnya ini melarang kita untuk berbuat kedoliman ya, dan ya lebih-lebih kita tidak boleh untuk menambah
kedoliman yang menimpa kita, kemudian kita membalas dengan balas yang lebih tambah, tidak boleh. Ya. Kira-kira berkaitan dengan ayat itu metode dakwah demikian, dan ayat itu ditinjau dari pendapat mufasir dan penafsirannya demikian. Kurang lebih maaf. Nanti mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Ya paling tidak. Kalau itu tidak bisa, ya tambah pusing jenengan. Kayak itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya demikian. Nah, kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan. Enggak. Kalau yang ada yang perlu didiskusikan, monggo kita diskusikan. Kalau tidak, ini juga waktunya ada mepet, ya saya manut jenengan. Ya. Gimana? Pak Sabiso, bagaimana Pak Sabiso? Ya, 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 ya. Oh, ini dia, ya, 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 ya. Ya. Ya sebenarnya sih gini ya. Kalau menurut pendapat saya ya, dan melihat apa yang ada pada Tuhan, ya tadi sebelumnya di awal sudah saya katakan bahwa ya jadi ya kita ngerti lah kalau melihat sejarahnya bagaimana Mbah Firngon ya. Mbah Firngon kayak gitu, tapi semacam itu kondisi Firngon, Musa dengan Harun ini masih diperintahkan oleh Tuhan untuk fakulalahu kaulan layina langalahu yatadzakaru yakhsha. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan yang ini, kenapa sih kondisi kita yang kayak gini misal, yang termasuk lah ya, termasuk yang mana dakwah kita itu bukan untuk mengislamkan yang non muslim, itu tidak dengan menggunakan hal yang bersifat ukhuwah Islamiyah. Padahal kan kalau di ayat lain kan inamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Bahkan kadang ada yang dakwah pakai ya bahasa-bahasa yang kasar itu sebenarnya ya kurang pas lah sebenarnya ya satu. Karena apa? Pada dasarnya dakwah itu kita kan sebenarnya kan mengajari mereka ya, mengajari, mentransfer ya, materi ya, baik materi yang langsung maupun non ya. Nah, sehingga ketika kira-kira kayak gitu sebenarnya pada hasil hati kecil manusia dan karakter dasar manusia ini enggan, enggan, enggan. Nah, cuma tinggal permasalahannya. Kadang mereka itu memang tujuan ingin dakwah atau tujuannya apa? Karena kalau di kondisi kita sekarang ini kan ada nanti ada orang yang tidak mau atau tidak dakwah untuk mendakwai non muslim atau mengislamkan yang belum Islam, tetapi mereka lebih suka mendakwai dan mengislamkan yang sudah Islam. Bahkan kadang kalau tidak mereka berdakwah untuk menon muslimkan yang Islam, sehingga ketika dakwah bahkan yang sudah Islam diangkatan Islam sehingga tidak sesuai syarat Islam dan sebagainya. Sebenarnya kurang tepat bagi saya. Nah, tinggal itu memang dia bertujuan untuk mengembangkan dan menyampaikan ajaran ya, atau untuk dia melakukan itu untuk fanatisme kefahaman atau bagaimana. Nah, kalau memang cara kalau memang kefanatisan terhadap faham tertentu, ini seharusnya
tidak kita kedepankan, tidak kita kedepankan. Seharusnya ya apa saja sebenarnya. Jadi kalau kita memang misalnya kita pengen ya namanya manusia dalam kotak masing-masing atau dalam organisasi masing ya pengen organisasi muncul. Tapi jangan terlalu ya. Terlalu karena kayak apapun dia juga punya hak ya. Kayak apapun kalau dia dipaksa untuk dan dia belum terbuka ya enggak akan. Karena apa? Nabi saja ya jadi innaka latus mingul mauta wala tubsiru sumatu ya misalnya kalau salah. Jadi kamu Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang yang sudah mati ya. Dan tidak bisa memberi pendengaran pada orang yang sumatuma yang tuli terhadap panggilan ya, sebagainya ya. Terus kemudian ada lain innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ila akhir. Muhammad kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai itu tidak bisa. Tuhan lah yang memberikan hidayah. Nah, kalau melihat itu kira kembali ketika dia melakukan orasi dakwah kayak gitu, apa tujuannya? Kalau tujuannya dia ingin memberikan hidayah kepadanya, ya tidak. Itu saya rasa kurang tepat. Karena tugas kita atau tugas dai dan sebagainya bukan memberikan hidayah kepada audien atau madnu. Tugas kita hanya mentransfer kepada orang lain. Diterima monggo, tidak monggo. Adapun nanti kalau dia mau menerima, kemudian mengikuti ajarannya kita berikan sebagainya, itu semata-mata Tuhan. Kewajiban kita menyampaikan, menggunakan jalan terbaik, ya, memperhitungkan kesiapan mereka, ya, dan memperhitungkan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh mereka berkaitan dengan suatu ajaran. Nah, paling tidak sebenarnya yang secara global kemungkinan yang perlu kita perhitungkan ini kita menyampaikan entah materi berupa keilmuan, pengetahuan dan sebagainya atau materi konkret ini supaya bermanfaat bagi dia atau tidak. Itu saja. Kita memberi ini supaya yang penting kita katon memberi tapi ditolak atau tidak. Itu sebenarnya yang akan menjadi pertanyaan pada kita sebenarnya. Ya, kembali lagi pokoknya jadi kalau seperti apa yang ditanya jenengan sebenarnya saya tidak setuju sih. Tidak setuju. Satu dan kemudian berikutnya berkaitan perdebatan sebagainya saya sendiri nggak iso debat ya. Ketika misalnya ambil A terus ngomong ngayal sebagainya kadang saya sendiri ya aluah. Kenapa? Ya dimanapun termasuk di dalam kelas pun ketika kita diskusi ya ayel-ayelan bubarnya apa dah satu. Terus kalau kita melihat kepada apa yang di sekitar kita biasanya justru banyak orang yang banyak bertanya, banyak ngeyel sebagainya. Ketika dia dijelaskan dengan tenanan dan yang disampaikan kepadanya ini bisa dia terima sebenarnya. Biasanya orang gelem nglakoni. Ini kebiasaannya ya biasanya. Ya. Malah biasanya yang gelem nglakoni orang yang kadang bukan menengah ya orang tahu protes. Malah yang mau melakukan biasanya lah ya biasanya. Ini. Karena mungkin sudah lelah dengan adanya ayel-ayelan yang kemungkinan. Gitu ya Bu Umi ya. Bu Umi. Udah masak belum Bu Umi? Kira-kira begitu Pak Sabiso. Gimana? Yang lain monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Ya, gimana Pak Mu? Hah? Oh, sudah. Pak siapa? Setelahnya siapa? Oh, Pak Takwim ya. Takwil Bejo. Oke, ya kalau kayak itu ya, Cek. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan manfaatnya gini aja nanti kalau memang ada yang kira-kira perlu kita diskusikan ya boleh. Boleh kita diskusi di luar jam, tidak apa-apa. Ya, kira-kira dari kalau gitu dari
demikian mudah dan manfaatnya ya, dan manfaatnya dan tulisan yang sulit untuk dibaca mungkin sudah saya kirim di grup ya. tulisan yang sulit dibaca berkaitan topik ini sudah saya kirim di grup ya. Monggo latihan dibaca monggo ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, sama-sama. Amin, amin. Oke, saya live dulu.